Yuk, balik lagi dengan gue Muhammad Haisi di sini. Nah, kali ini gue mau sharing aja. Sharing tentang pengalaman gue kuliah di sastra Jawa sebagai orang non Jawa. Jadi pasti ada di antara kalian yang masuk sastra Jawa, khususnya di sastra Jawa UI, itu tidak niat-niat amat masuk sastra Jawa. Ya, gue juga dulu seperti itu awalnya. Tapi gue bisa survive dan gue lulus di sana. Bahkan gue bisa S2 dan juga tesis gue tentang sastra Jawa juga. Kenapa gue bisa kesana itu udah pernah gue jelasin di beberapa video gue sebelumnya. Lo bisa cek sendiri di channel gue. Nah, cuma yang mau gue share kali ini adalah tips dan trik bagaimana gue survive di sastra Jawa UI khususnya. Ya walaupun pasti ini akan sedikit berbeda zamannya dengan kalian yang menonton sekarang saat ini mungkin. Kali tambah ada pandemi jadi kuliahnya banyak online, sedangkan gue dulu enggak. Oke, tapi setidaknya beberapa mungkin tips gue ini bisa lo gunakan untuk ya bisa survive di sastra Jawa, khususnya di sastra Jawa UI. Hal pertama yang gue lakukan adalah dulu gue koleksi buku. Ya, kenapa gue koleksi buku? Karena gue sadar betul gue kurang pengetahuan Jawanya. Jadi gue mulai buku-buku dari hal yang paling gue gak suka, yaitu linguistik, sampai ke filologi walaupun gak terlalu banyak. Itu gue coba cari. Setidaknya dulu di kosan gue dulu satu meja belajar gue itu isinya buku semua, dan itu kadang digunakan juga sama teman-teman gue untuk yang satu kosan. Kebetulan dulu gue satu kosan beberapa dengan anak Jawa lah seangkatan, itu digunakan juga oleh mereka buku-buku gue buat belajar dan juga ngerjain tugas. Kenapa gue menyarankan lo koleksi buku? Karena tugas-tugas kuliah di sastra Jawa itu tidak bisa lo andelin hanya dengan internet gitu, atau lo ngandelin dari buku catatan di kelas aja, enggak. Ada beberapa hal pengetahuan yang harus lo cari di buku gitu. Dan beberapa buku yang pernah gue pakai itu udah gue bahas di video-video gue sebelumnya, lo bisa cek sendiri. Terus dengan adanya buku-buku itu setidaknya membantu gue untuk memahami beberapa hal-hal yang tidak gue pahami ketika gue dijelaskan di dalam kelas oleh para dosen. Tuh. Karena basically gue bukan orang Jawa. Itu hal pertama yang gue lakukan adalah gue koleksi buku. Yang kedua, gue cari satu bidang atau satu hal yang menurut gue menarik di kuliah gitu. Jadi kebetulan gue selama kuliah itu tertarik dengan cerita wayang, dan kerjaan gue dulu adalah gue ke perpustakaan. Waktu itu masih ada perpustakaan fakultas, sekarang sudah kalau di UI sudah dipusatkan menjadi perpustakaan pusat. Gue dulu kerjaannya tiap mungkin seminggu berapa kali gitu ke perpustakaan baca ensiklopedia wayang. Kenapa gue suka cerita wayang? Mungkin ada kaitannya dengan waktu gue kecil gue pernah didongengin tentang cerita wayang oleh peer gue dulu. Balik lagi, ketika gue kuliah gue harus menguasai satu bidang, minimal satu bidang harus gue kuasai, dan yang gue pilih adalah cerita wayang. Kenapa? Karena gue familiar dengan itu, dan membacanya itu atau untuk mengetahui dasar-dasar ceritanya gak susah menurut gue gitu. Karena gue tinggal baca ensiklopedia, dan yang gue fokusin bukan ke lakon-lakonnya tapi ke tokoh-tokoh wayangnya, dan dengan sendirinya itu membantu gue sih. Hal selanjutnya yang gue lakuin adalah untuk survive itu, seingat gue banyak nongkrong sama senior, yang khususnya mereka yang orang Jawa. Kenapa? Karena gue buat terbiasa dengan kata-kata Jawa yang menurut gue masih asing di telinga gue waktu itu, dan dekat dengan senior itu ngebantu gue juga untuk ngerjain tugas. Beberapa kata yang mungkin susah atau gue kesulitan, gue belajar dari mereka gitu, cara nyari di kamusnya seperti apa. Dan juga dekat dengan senior itu juga membantu gue untuk mendata buku-buku apa saja yang gue butuhkan ketika gue kuliah di sastra Jawa UI dulu. Dan mayoritas buku-buku yang gue beli atau yang gue koleksi itu rekomendasi dari senior-senior gue. Dan juga dekatnya gue dengan senior itu juga ngebantu gue untuk memetakan strategi bagaimana menghadapi dosen-dosen yang ada di UI dulu. Jadi ketika gue ngadepin dosen A, itu gue harus kayak gimana, gue bisa tanya sama senior atau
ya banyak belajar dari mereka gitu. Terus apa lagi ya, ya setelah itu yang pastinya sih gue coba bangun komunikasi yang baik dengan dosen. Ya, ketika lu kuliah, lu nggak bisa cuma ngandelin satu arah gitu dari dosen ke lu doang, enggak. Lu juga harus punya komunikasi dua arah gitu. Jadi antara lu ke dosen, dosen ke lu. Dan pengalaman gue sama kuliah ngebangun chemistry dengan dosen itu segampang-gampang susah gitu. Gue nggak tahu ya kalau misalnya ada yang nonton ini, ada anak sastra Jawa juga. Dosen-dosen zaman gue dulu itu lebih luar biasa. Gue masih ngerasain dosen yang dihafal kamus. Lu bayangin hafal kamus dari perkataannya per barisnya, dan itu luar biasa walaupun ya cuma berapa semester karena habis itu dia menjelang pensiun. Tapi setidaknya pengalaman berharga banget gue diajar sama doi, Prof. Parwatri, nggak tahu sih, gue udah lama gak ketemu sama dia. Dan juga komunikasi dengan dosen itu juga ngebantu lu untuk mengerti bagaimana standar nilai dari masing-masing dosen. Jadi ada beberapa dosen yang standar nilainya itu lebih mengedepankan di tugas, ada yang di ujian dan macam-macam. Gue nggak tahu kalau sekarang seperti apa, tapi dekat dengan dosen atau mencoba untuk berkomunikasi dengan dosen membantu lo untuk memetakan strategi yang tepat ketika lo mau kuliah atau lo mau survive di sastra Jawa. Jadi mungkin itu aja share gue kali ini. Gue nggak tahu apakah ini tips bakal berguna buat lo yang khususnya mau kuliah di sastra Jawa, tapi ya itu pengalaman gue. Sebenarnya tipsnya ini nggak cuma buat anak kuliah di sastra Jawa UI doang sih, buat lo yang anak kuliah manapun bisa menerapkan tips gue gitu. Jadi mengoleksi buku, deket sama senior, atau misalkan memahami dosen-dosen lo seperti apa, ya itu tips umum lah menurut gue. Jadi semoga bermanfaat, dan kalau lo tertarik dengan pembahasan gue, selalu nantikan konten-konten gue. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Ciao.